Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Desi Susilawati Putri dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam STAI Nurul Falah Air Molek. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur hadis. Baik, sebelum masuk ke struktur hadis, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu hadis. Nah, kata hadis atau al-hadis ini menurut bahasa ialah sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadis itu adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun hal ihwal Nabi. Jadi hadis itu adalah segala perkataan, kemudian perbuatan, dan juga persetujuan atau takrir Nabi Muhammad SAW yang dimana dijadikan sebagai sumber hukum agama Islam setelah Al-Quran. Nah, selanjutnya di dalam hadis ini ada istilah yang namanya perawi. Nah, dalam ilmu hadis, orang yang meriwayatkan hadis itu disebut dengan al-rawi atau perawi. Jadi arti perawi ini adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis dari satu orang kepada orang lainnya. Nah, perawi ini juga bertanggung jawab nih atas penyebaran dan pelestarian hadis, dan juga memastikan keabsahan sanad atau rantai perawi, dan juga matan atau isi hadis. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke struktur hadis. Nah, struktur hadis ini ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ada sanad, yang kedua ada matan, dan yang ketiga ialah rawi. Yang pertama saya akan bahas terlebih dahulu apa sih itu sanad. Secara etimologi atau bahasa, sanad ini berarti sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan menurut istilah, sanad ini merujuk pada rantai periwayat hadis atau jalur transmisi yang dimana menghubungkan suatu hadis dari sumber asalnya, yaitu dari Nabi Muhammad SAW hingga orang yang meriwayatkannya sekarang. Jadi dengan kata lain, sanad ini adalah silsilah orang-orang yang menyampaikan suatu hadis dari generasi ke generasi, yang dimana sanad ini berfungsi sebagai alat untuk memastikan keaslian dan juga keotentikan suatu hadis. Jadi dengan adanya sanad, kita ini dapat melacak nih asal-usul suatu hadis dan juga menilai kualitas periwayatnya, sehingga dapat diketahui apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Jadi melalui sanad, hadis itu dapat terjaga dari yang namanya penyimpangan. Selanjutnya syarat-syarat sanad hadis. Nah, di sini ada beberapa syarat-syarat sanad hadis. Di antaranya yaitu bersambung sanadnya sejak rawi pertama. Yang kedua, penyandaran sanadnya jelas. Selanjutnya, dalam kondisi tertentu, penyandaran sanad itu dapat berbeda-beda. Selanjutnya, susunan sanad ini tidak boleh kacau atau tidak terbalik. Selanjutnya, keadaan dan sifat rawi itu harus jelas ya. Dan yang terakhir ialah keadilan rawi pada sanad hadis itu harus terjamin. Nah, struktur hadis kedua ada matan. Matan, menurut bahasa itu artinya punggung jalan atau muka jalan. Sedangkan menurut istilah, matan ini adalah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis, yang dimana ia menjadi isi riwayat. Jadi singkatnya, matan hadis ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang dimana menjadi inti dari hadis. Dan letak matan ini ialah setelah sanad atau rantai periwayat dalam sebuah hadis. Nah, selanjutnya struktur hadis yang ketiga itu ada rawi, yang dimana rawi ini adalah orang yang meriwayatkan hadis baik secara perkataan maupun perbuatan. Nah, di sini ada beberapa tokoh terkenal yang dikenal sebagai rawi hadis. Di antaranya itu ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan lain-lain. Jadi dalam konteks hadis, rawi ini berarti orang yang meriwayatkan atau menyampaikan sebuah hadis. Nah, setelah kita mengetahui apa-apa saja struktur hadis, di sini ada contoh hadis. Nah, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ja'far
telah menceritakan kepada kami Abdur Razak dari Ma'mar dari Hamam berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang istri bersedekah dari harta hasil usaha suaminya tanpa perintah suaminya, maka bagi suaminya mendapat separuh pahalanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari Yahya bin Ja'far ini menceritakan kepada beliau Abdur Razak dari Ma'mar Hamam. Kemudian beliau mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda. Nah, dari Nabi Muhammad hingga Yahya bin Ja'far ini adalah sanad hadis karena ia berisikan rantai periwayatan hadis, rantai nama-nama perawinya. Kemudian dilanjuti dengan matan atau isi hadis. Nah, di dalam tanda kutip ini merupakan matan atau isi hadis. Kemudian setelah itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini ialah rawi atau muharrij yang dimana ia merupakan perawi terakhirnya. Oke, baik teman-teman, itulah materi dari saya mengenai struktur hadis. Nah, kesimpulannya, hadis ini adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun hal ihwal Nabi. Struktur hadis itu ada 3, yaitu sanad, matan, dan rawi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.